Oke, jadi kalau di episode kemarin itu, 2 minggu kemarin ya, gue ngebahas ada motor custom CB400. Terus di minggu kemarin itu gue ngebahas Air-King 2 silinder dengan kaki-kaki yang udah pakai Ducati Panigale gitu ya. Di episode kali ini gue mau ngebahas motor custom yang nggak terlalu berat gitu cuy. Nah ini ada motor custom bikinan Katros Garage dari basic motor 250cc. Motornya apa? Oke, langsung aja videonya kita mulai. Motor 250cc yang digarap tim Katros kali ini basicnya dari Kawasaki Ninja Z250. Kalau misalnya ada yang nggak terlalu familiar gitu ya sama Z250, sebenarnya Z250 ini adalah versi naked dari Kawasaki Ninja 250cc gitu cuy. Jadi kalau Ninja yang biasa gitu ya, itu kan full fairing. Nah kalau Z250 ini dia nggak berfairing alias versi nakednya gitu. Kalau dilihat dari spek mesin, itu sebenarnya bisa dibilang 11-12 ya, mirip banget gitu ya. Cuman memang kalau dilihat dari sitting posture atau posisi duduk ini jelas berbeda. Karena yang satunya sport, jadi posisi duduknya tuh memang kayak agak nunduk gitu ya. Nah yang satunya lagi naked gitu. Jadi posisinya dia rada-rada agak nyantai gitu duduknya. Mungkin selebihnya mirip-mirip ya speknya. Ya cuma sayangnya Z250 ini di tahun 2018, tahun 2019 dia kurang rame gitu cuy. Karena ya bisa dibilang nggak terlalu laku ya. Karena memang permintaan pasar pada tahun-tahun itu memang identik kalau motor 250cc itu ya pasti motornya berfairing gitu kan, full fairing, bukan motor naked gitu. Jadi ya apesnya si Z250 ini namanya tenggelam gitu cuy. Tapi bukan mentang-mentang nggak laku, terus motor ini jadi kurang oke gitu kalau buat dijadiin bahan custom. Jangan salah, karena tadi gue bilang ya basic motor ini sebenarnya sama dengan Kawasaki Ninja 2.5. Sebenarnya oke banget motor ini kalau dijadiin bahan custom. Salah satunya ini adalah motor Z250 milik Mas Victor. Masalah referensi, Victor kemarin waktu kita chattingan gitu ya, ngirimin beberapa gambar dari internet gitu cuy. Dan setelah gue lihat semua gambar ya, gue ngambil kesimpulan bahwa style atau tema yang dipengenin sama si Victor ini adalah style Bread Cafe. Buat teman-teman di sini yang mungkin belum tahu ya apa itu Bread Cafe. Nah, istilah gampangnya sih sebenarnya ini adalah satu style pengembangan dari cafe racer gitu cuy. Cuma bedanya kalau Bread Cafe itu punya ciri-ciri misalnya kayak bagian jok yang dibuat rata-rata itu profilnya tipis gitu. Terus di bagian bawah joknya atau di bagian bodi samping itu biasanya dibikin kopong, dibikin minimalis gitu. Lalu kalau untuk cafe racer biasanya itu kan identik sama fairing ya, bagian fairing depan atau half fairing gitu. Nah kalau di model Bread Cafe ini dia nggak pakai fairing, tapi stangnya itu tetap pakai stang jepit. Jadi bisa dibilang itu adalah salah satu ciri kenapa motor ini masih bisa dibilang Bread Cafe gitu ya. Karena emang stylenya atau posisi duduknya tuh masih kayak motor balap gitu. Walaupun bodinya bisa dibilang udah nggak ada balap-balapnya juga gitu. Dari beberapa referensi tadi dengan basic motor Kawasaki Z250, akhirnya gue desain lah satu style untuk si Victor ini dan hasilnya kayak gini nih cuy. Ya ini adalah Bread Cafe, cuman memang kalau kalian lihat secara keseluruhan Bread Cafe-nya bukan yang klasik atau gimana-gimana ya. Di sini gue masih tetap mempertahankan aura modernnya dari si motor Ninja Z250 karena emang si Ninja Z250 ini juga bukan motor klasik gitu kan. Oke. Desainnya udah beres, udah disetujui juga sama ownernya gitu kan. Jadi tim Katros langsung aja ngegarap motor ini. Nah kemarin kita langsung ngegarap motor itu dimulai dari ngelepas bagian part-part standar atau body-body standarnya juga. Bagian awal yang kita rombak itu ada di bagian kayak kaki ya. Nah untuk pilihan bannya nih cuy ya, ini karena emang konsepnya masih ada aura-aura cafe racer ya gitu ya, walaupun style Bread Cafe. Untuk pemilihan bannya itu gue pilih tipe ban radial gitu, karena memang gue masih pengen ada kesan racingnya gitu kan. Nah untuk velgnya sendiri, aslinya itu kan motor ini velgnya model palang gitu kan. Nah ini gue ganti atau gue convert jadi velg model jari-jari. Cuman di sini untuk ukuran lebar velgnya sendiri gue tingkatin gitu cuy, gue lebarin 2 step dari ukuran lebar standarnya. Dengan velg yang lebar itu otomatis tampilan motor ini nanti bakal jadi kelihatan lebih padat, lebih keker, dan secara handling juga harusnya lebih mantap sih.
Ya, ini bagian kaki udah selesai digarap ya sama tim Katros. Untuk bagian velgnya nih kita udah convert yang aslinya velg palang, sekarang udah jadi velg jari-jari. Dan untuk suspensi depan ini sebenarnya kita nggak ganti ya, karena emang bawaan dari Mas Victornya, suspensi depan itu udah pakai yang model upside down ini aftermarket gitu kan. Jadi emang kita udah tinggal ngeset bagian roda-rodanya aja gitu. Cuman emang khusus untuk yang bagian belakang itu, swing arm bawaan standar tuh emang kita ganti. Karena kan modelnya cuman kayak kotak gitu doang kan. Nah, sedangkan di bagian belakang tuh gue pengen bikin kelihatan sedikit agak lebih padat gitu kan. Jadi swing armnya yang standar kita lepas, kita udah pasang swing arm Yamaha gitu kan. Dia bentuknya udah lebih keker juga gitu loh. Ya, dari bagian kaki ini sekarang kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita mulai ngegarap bagian sasis nih cuy. Supaya bagian bodinya tuh kita bisa setup juga gitu kan. Tapi sebelum kita ngerjain bagian bodi itu ya, kita mau ngerjain bagian sasis. Untuk bagian sasis rencananya nggak semua bagian sasis itu bakal kita buang ya, bakal kita potong. Tapi hanya beberapa bagian aja sih, menyesuaikan bentuk dari desain yang udah kita bikin. Ya, ini untuk bagian sasisnya udah selesai ya untuk konstruksi dasarnya, walaupun ini sebenarnya bagian sasis belum dilas mati semua sih cuy. Tapi dari segi bentuknya kita udah bisa ngebayangin nih cuy. Ini menurut gua ukuran yang paling pas buat si Ninja ini ya. Untuk ukuran pipa sasisnya ini kita menggunakan pipa besi dengan ukuran diameternya itu 1 inci gitu cuy. Dari bagian sasis ini kita masuk ke step berikutnya, dimana kita bakal bikin bagian body-bodinya cuy. Mungkin kita bakal bikin bagian tangkinya dulu. Untuk model tangki nih cuy ya, sebenarnya gue kemarin tuh ada beberapa referensi yang menurut gue oke buat di project kali ini gitu. Tapi ternyata Mas Victor itu punya referensi sendiri gitu. Dan sebenarnya gue nggak masalah dengan model yang dipengenin sama Mas Victor. Cuman di sini gue melakukan sedikit improvisasi, di mana di bagian bawah tangki itu kalau kalian lihat modelnya flat atau rata gitu kan. Nah, di project kali ini bagian bawah tangkinya tuh gue bikin dia ada nggak rata gitu cuy. Ada jenjangnya gitu kan. Di bagian depan itu gue bikin lebih turun ke bawah. Tujuannya supaya bagian tangki dan mesin ini kelihatan lebih padat, biar nggak kelihatan kopong gitu. Ya, seperti yang teman-teman lihat ya, sekarang untuk bagian tangkinya udah mulai kelihatan bentuknya nih, udah selesai kita kerjain. Tinggal dilas-las mati aja sih sebenarnya ya, di-fixin lagi modelnya. Nah, sekarang dari bagian tangki ini gue mau pindah ke bagian body nih cuy, khususnya bagian body kiri kanan. Nah, kalau kalian lihat di desain, karena emang style motor ini tuh bread banget ya. Jadi salah satu ciri khasnya gaya bread itu adalah mereka tidak menggunakan bodi samping, alias bagian di bawah jok itu kelihatan kopong gitu kan. Nah, si Mas Victor juga request hal yang serupa di mana bagian itu kopong gitu. Nah, bagian yang kopong di bawah jok itu biasanya bisa kelihatan kopong itu karena posisi aki itu dipindahin gitu kan. Nah, kalau di Kawasaki Ninja 250cc ini yang injeksi pula, itu kalau nggak pakai aki, itu rada-rada gimana gitu kelistrikannya ya. Jadi ya gue sih belum pernah nyoba, tapi kayaknya nggak bisa gitu kalau nggak pakai aki. Dia emang harus pakai aki. Nah, untuk itu kita bikin ini, kalau kalian lihat di bagian bawah sini tuh udah ada bracket akinya. Cuman bracket akinya ini emang bentuknya tuh kurang enak dilihat gitu loh. Jadi sekarang kita mau bikinin cover bracket akinya dulu nih. Ya cuy, untuk bagian cover akinya ini udah jadi ya. Sekarang tinggal dirapiin dikit-dikit lagi, khususnya di bagian nut-nutnya ini sih emang tinggal dirapiin lagi. Tapi emang di bagian nut ini gue suka banget cuy. Jadi ada aksennya gitu ya, bentuknya itu nggak cuma sekedar kotak doang gitu. Kalau kalian lihat desainnya di bagian samping sini tuh kayak ada cover lagi kan. Nah, ini udah dibikinin ya kemarin sama tim Katros. Jadi cover ini nanti bakal dipasang di sebelah sini. Sebenarnya sih nggak ada tujuan apa-apa sih, nggak ada fungsinya. Cuman
sekedar pemanis aja gitu. Karena emang kalau begini doang menurut gua masih agak kopong gitu kan kelihatannya. Tapi kalau dipasangin cover gini jadi lebih ada sesuatunya gitu menurut gue ya. Ada detail aksen yang dipasangin lah gitu. Oke, jadi sekarang kita langsung pasang ya covernya. Ya, ini bagian covernya udah komplit semua ya. Mulai dari bagian cover akinya sendiri sampai bagian cover samping yang bolong-bolong ini sebagai pemanis gitu. Dari bagian body-body ini, tim Katros selanjutnya tinggal bikin beberapa part yang sifatnya pendukung atau pelengkap aja gitu ya. Misalnya kayak bagian spakbor depan dan bagian hugger ya. Jadi kalau untuk yang belakang ini kita nggak pasangin spakbor cuy, tapi kita bikinin hugger doang. Ya, untuk spakbornya ini udah dipasang. Kalau kalian lihat bagian samping spakbornya emang gua tambahin kayak ada kupingan gitu ya. Sebenarnya kupingan ini untuk menghindari tampilan motor ini terlalu klasik gitu cuy. Jadi gue pengen tampilan motor ini tuh agak-agak modern sedikit gitu ya, khususnya di bagian spakbor depan ini. Makanya gue tambahin bagian kupingan samping ini. Nah, dari bagian spakbor depan ini nextnya gue mau pasangin bagian lampu-lampu. Ini lampu depannya udah dibikinin bracketnya ya kemarin. Jadi kita tinggal instalasi aja. Untuk lampunya ini gue pakai ukuran yang 5,75 inch. Dan untuk indikator atau panel instrumennya ini gue pakai dari copotan motor Matic cuy. Ini bentuknya simple banget. Ini masih dibungkus plastik gini ya. Masih diisolasi gini supaya nggak lecet gitu saat dipasang. Gue sengaja pilih yang kecil simple gini supaya nggak ganggu di bagian area stang kemudi gitu cuy. Karena kalau misalnya gue pakai yang bulat kan sebenarnya emang kecil juga. Cuman kayaknya udah biasa gitu kalau yang bulat ya, udah banyak di aplikasi. Gue pengen yang sedikit agak modern gitu kan, makanya gue pilih yang model pipih ini. Gue pakai panel instrumen apa ini, nanti gue jelasin di akhir video saat kita review hasil akhirnya. Ya, pemasangan part lampu-lampu dan perintilan ini udah beres, bisa dibilang untuk proses pengerjaan bodywork ini udah selesai gitu cuy ya. Nah, kemarin itu setelah semua body-body yang dari awal dikerjain itu dipasang semua gitu ya. Ini bodi motornya sekarang udah mulai kelihatan bentuknya nih. Walaupun bodinya masih mentah ya. Ya, dari proses bodywork itu sebenarnya prosesnya masih panjang ya untuk ngerjain motor ini. Setelah bodywork itu motornya harus ditrondolin lagi, harus dicat gitu kan satu-satu, mulai dari bagian sasis, mesin, body juga harus digempul dulu semua segala macam. Ketika udah beres harus dirakit lagi, dan di saat perakitan juga ada beberapa kali revisi. Jadi emang prosesnya panjang banget dan gue rasa nggak terlalu seru juga kalau harus gue ceritain semuanya di video kali ini. Jadi ya udah, langsung aja kita lihat hasil akhirnya. Ini dia Kawasaki Ninja Z250 Bread Cafe by Katros Garage. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Oke cuy, di depan gua ini sekarang udah ada satu unit Kawasaki Ninja 250cc yang udah selesai di custom. Dan stylenya ini ya, seperti kalian lihat sekarang sudah menjadi Bread Cafe. Nah, seperti apa detail ubahan yang udah kami lakukan? Langsung aja kita bahas lebih dalam lagi, dimulai dari bagian kaki-kaki. Nah, untuk yang velg bagian depan ya, ini kita menggunakan velg aftermarket. Velgnya sebelumnya ini kalau di Kawasaki Ninja itu model palang cuy. Nah, ini kita udah convert menjadi velg jari-jari, dimana untuk bagian tromolnya sendiri ini kita menggunakan tromol bikinan gitu. Dan untuk lebar velgnya sendiri ini kita pakai yang lebarnya 3,5 inci ring 17, dan untuk bannya nih gua pakai ban Pirelli ukurannya 130/70 ring 17. Masuk ke suspensi bagian depan ini juga kalau kalian lihat tampilannya sekarang udah lebih padat ya, berkat penggunaan suspensi depan tipe
tipe upside down. Nah, untuk USD-nya ini atau upside down ini kita menggunakan produk aftermarket khusus memang yang dibuat untuk Kawasaki Ninja gitu cuy. Pengereman juga ini kita upgrade juga, dimana untuk disc brake-nya kita menggunakan piringan yang lebih besar, produk aftermarket. Untuk bagian kepala babinya ini gue menggunakan produk dari Scarlett cuy. Pindah ke bagian belakang, untuk roda belakang gue tetap menggunakan ring 17, cuman untuk velgnya yang aslinya itu bawaan palang kita convert jadi jari-jari, tromolnya juga tromol bikin seperti yang di tromol bagian depan juga. Untuk velgnya sendiri ini gue menggunakan velg yang lebarnya 4,5 inci dan bannya ini gue pakai Pirelli ukuran 150/70 ring 17. Oh ya, untuk bagian swing arm yang aslinya Ninja tuh modelnya cuma kotak gitu doang, ini gue ganti juga menggunakan arm Sabre. Cuman emang ketika dipasang di motor Kawasaki Ninja ini tentu aja butuh penyesuaian gitu ya, supaya si armnya itu bisa berfungsi dengan normal. Khususnya untuk di bagian shock breaker cuy, karena model si swing arm ini dia tuh si shock breakernya nggak langsung nempel ke swing arm ya, tapi ada linknya gitu. Nah itu kemarin bagian yang cukup sulit ketika tim Katros harus masangin swing arm ini di Kawasaki Ninja. Oh iya, kalau kalian lihat ini ada Hager ya. Hager ini juga kita custom, kita bikin sendiri karena aslinya itu dari bawaan si armnya ini Hagernya bentuknya kurang oke gitu cuy. Jadi kita custom sendiri ini pakai bahan plat galvanis. Ya, masuk ke bagian body-body. Untuk bagian body-body yang dibikin sama tim Katros kemarin ya, itu ada di bagian spakbor depan, terus bagian tangki, bagian box aki, terus ini juga ada cover pemanis di bagian box akinya, alas jok, dan terakhir itu adalah bagian Hager. Nah, kalau kalian lihat lebih detail ya, khususnya di bagian bodi samping, itu biasanya kalau Katros nge-custom motor ada bagian cover sampingnya gitu cuy. Nah, cuman karena ini stylenya adalah Bread Cafe, di mana Bread Cafe itu kebanyakan ciri khasnya adalah mengekspos bagian kolongnya, bagian bawahnya sini yang kelihatan apa ya, clean gitu ya. Jadi kita di sini hanya bikinin box aki dan cover pemanis ini aja. Untuk cover pemanisnya ini gue suka banget cuy, karena di bagian bolong-bolongnya ini ditambahin stud gitu ya istilahnya. Stud-stud yang bikin si cover ini jadi kelihatan lebih hidup gitu cuy. Lebih spesifik lagi kalau kita bahas bagian tangki nih cuy ya. Untuk bagian tangki ini kita handmade pakai bahan plat galvanis 1,2 mm dan bentuknya kalau kalian lihat ya, di bagian belakang ini dia lebih tipis dibandingin bagian depan. Itu request dari ownernya. Tujuannya supaya bagian mesin ini kelihatan lebih padat ke bagian tangkinya gitu cuy. Jadi nggak ada bagian yang kopong-kopong gitu kan ya. Nah, untuk aksen-aksen pemanis di bagian tangki ini kita udah pasangin juga plat emboss. Di sebelah kanan ini ada logo dan tulisan Georgia. Yang di sebelah kirinya tuh cuman logo doang sih ya. Emang ownernya requestnya beda gitu kiri kanan. Sama tutup tangki juga ada plat embossnya Katros Garage. Untuk keseluruhan tangki ini sekarang bisa menampung bahan bakar kurang lebih 10-12 literan. Gue belum ngitung sih pastinya berapa ya, tapi dimensinya sebenarnya kalau dibandingin sama tangki standar, jelas tangki custom ini sekarang jadi lebih kecil. Yang menarik juga selain bagian tangki adalah bagian joknya nih cuy, dimana untuk bagian joknya ini ada request dari Mas Victornya ya, bahwa pengen dipasangin kulit asli gitu cuy. Kalau biasanya sebelumnya itu kita biasanya pakai kulit sintetis gitu ya, yang perawatannya lebih gampang. Secara tampilan memang lebih oke, secara bahan juga lebih oke, cuman emang secara perawatan ya butuh ekstra aja gitu cuy, beda sama kulit sintetis. Dan kalau kalian lihat ini joknya tipis banget ya. Sekali lagi karena memang ini ciri khas dari style Bread Cafe yang joknya itu tipis banget gitu cuy. Jadi dibikin seminimalis mungkin. Nggak ada spakbor belakangnya juga gitu. Oh ya cuy, ngomongin sasis, sebenarnya untuk rombakan di motor ini nggak terlalu ekstrim gimana-gimana ya. Untuk bagian sasis ini itu kita bikin baru, dan untuk bagian sasis yang atas ini udah pasti kita juga bikin baru. Nah, dengan perombakan sasis yang udah kita lakukan, otomatis posisi duduknya juga pasti udah berubah nih cuy. Sekarang kita coba naikin ya. Nah, kuat nggak nih pedoknya? Bismillah, kuat lah. Oke. Ya, posisi duduknya jujur kalau dibandingin dengan sitting posture motor standarnya ya, gue berasa di motor ini yang sekarang kaki gue jadi lebih nekuk gitu cuy. Tapi nggak apa-apa sih, emang style cafe racer lebih racing banget ya, lebih agresif gitu. Dan untuk posisi stangnya juga ini karena udah pakai stang clip-on udah pasti lebih nunduk juga. Untuk footstepnya kebetulan ini masih pakai bawaan standar dan posisinya juga masih sama seperti originalnya. Nah, buat gua yang tinggi badannya itu 150 ya, naik motor ini masih oke banget sih, nggak terlalu jinjit juga kaki gua turun. Dan oh ya, di bagian stang kemudi nih juga kita banyak perubahan ya.
ganti model clip on, jadi lebih nunduk gitu ya, ciri khasnya cafe racer banget. Terus bagian segitiga juga kita ganti karena memang shock breakernya juga udah nggak pakai yang standar. Posisi kunci kontak masih tetap sih, cuman emang disediain posisi kunci kontaknya sama si segitiga bawaannya. Terus spion, ini kita pakai spion model bar N. Wah, jadi cover racernya dapet banget. Ya, perintilan kayak handle-handle ini juga kita ganti pakai produk aksesoris. Dan yang paling gue suka adalah ini ada panel instrumennya cuy. Nah, panel instrumennya ini gue pakai dari, kalau nggak salah ya, gue lupa. Ini punya Beatpop kalau nggak salah, atau punya X-Rite gitu. Ini digital dan ini kecil banget gitu cuy, simple banget. Jadi nggak terlalu ganggu yang di bagian kokpitnya gitu ya, yang gede-gede gitu ya. Dan gue suka banget sih ini. Ini udah lengkap juga, ada lampu netralnya, ada lampu sen, sama ada indikator lampu atas, lampu bawahnya gitu. Oh ya, karena motor ini dipakai untuk harian ya, otomatis wajib ada yang namanya penerangan atau lampu-lampu gitu cuy. Nah, di motor ini untuk lampu depannya kita pakai lampu tipe Daymaker atau lampu LED, ukurannya 5,75 inch. Untuk lampu sennya yang depan ini kita pakai produk aftermarket, LED juga, bentuknya pipi, simple gitu ya. Kesan modernnya juga dapat gitu. Dan untuk yang belakang gue pakai lampu LED strip, dia posisinya ada di dalam sasis built-in gitu ya. Dan di LED strip itu udah ada lampu sennya, lampu stopnya, dan lampu malamnya. Jadi kelihatan seamless gitu cuy. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Terakhir ngomongin motor custom, udah pasti ngomongin bagian knalpotnya cuy. Nah, untuk bagian knalpot di motor ini kita buat ulang semua. Di sini gue menggunakan pipa dari bahan stainless ya, jadi udah anti karat. Dan untuk bagian silencernya sendiri kita desain simpel aja. Silencernya nggak terlalu besar, kecil, posisinya itu ada di bagian bawah gitu cuy. Dan nggak lupa untuk di bagian silencernya ini kita juga pasangin logo emblem dari Georgia. Nah, seperti apa suaranya knalpot ini? Langsung aja kita dengerin ya. Satu yang pasti, ciri khas suara Ninjanya itu nggak bisa hilang cuy ya. Entah kenapa gue kalau dengerin mesin Ninja itu pasti keciri banget gitu, 2 silinder ya gitu. Kayak dia punya satu suara khas yang cuman ada ya di Kawasaki Ninja doang. Dan itu tetap bisa kedengeran di motor ini. Dan untuk bagian silencernya sendiri ya agak kenceng sih suaranya ya. Tapi overall gue suka banget sama bentuk silencernya yang dimensinya nggak terlalu besar. Posisinya ada di bawah, terus ada aksen hitam dan stainless gini yang mentah gini, dan ditambahin logonya Georgia. Menurut gua oke banget sih, manis gitu dilihat. Oke cuy, kurang lebih itulah hasil dari Kawasaki Ninja 250cc yang kita custom menjadi gaya Bread Cafe ya. Gimana menurut kalian soal ubahan Katros kali ini? Kalian bisa tulis di kolom komen. Di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Mas Victor yang udah mempercayakan custom motornya di Katros Garage. Dan semoga video kali ini bisa menginspirasi kalian, khususnya buat kalian di sini yang lagi pengen nge-custom. Habis nonton video ini mudah-mudahan kalian keracunan. Oke, jadi seperti biasa videonya langsung aja gue tutup. Gua Tech cabut.